Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih bertemu dengan bersama Pak Nasuha. Pak Nasuha hari ini akan membagikan video pembelajaran tentang materi pendidikan agama Islam. Silahkan ikuti di channel Nasuha Edu. Terima kasih. Konsentrasi semuanya. Oke. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena apa? Penting bagi kita. NKRI harga mati. Ya, silahkan dipimpin Ani. Ya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 2 mulai. 1, 2. Indonesia. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Sebelum kita ke pembelajaran, mari kita lihat dulu video tentang sholat. Silahkan direnungkan. Ya, video tadi tentang sholat. Masih adakah yang di sini yang masih meninggalkan sholat? Alhamdulillah semuanya mengerjakan. Ya, bayangkan kalian sudah dewasa, sudah balik, tidak sholat, betapa ruginya orang tua kalian mendidik kalian. Ya, jangan satu kali waktu pun kita meninggal. Baik, untuk video renungan ini untuk membuka hati kita. Ya, kemarin Pak Naswa sudah menyampaikan materi tentang apa? Tentang khotbah, Pak. Tentang khotbah. Apa lagi? Tablet dan Wow, Ustaz. Alhamdulillah sudah. Ada yang tahu tentang khotbah itu? Saya, Pak. Ya. Khotbah Jumat ialah bentuk ceramah yang berisi nasihat dan wasiat keagamaan yang disampaikan kepada jemaah yang diikat oleh syarat dan rukun. Iya benar, 100. Ini ada makanan sedikit buat Ani. Ya, silahkan. Nanti aja menikmatinya. Sekarang belajar dulu, ya. Anak-anak ibu sekalian, ya. Sebelum kita ke materi, Pak Naswa akan membagikan dulu link pretest buat kalian, ya. Jadi kerjakan 5 menit, insya Allah tidak lama, mudah. Link pretestnya buat kalian di WA ini. Silahkan dikerja, dilihat. Ya, Pak. Udah? Sudah. Ya. Ada yang dapat berapa ini? 50. Bambang dapat berapa? Alhamdulillah, Yasin. Saya 60, Tat. Alhamdulillah ya, karena ini pretest ya. Mungkin Bapak Pak Nasir kemarin tidak saya masukkan ke pembelajaran. Jadi hari ini pengen menerangkan. Baiklah, anak-anak sekalian, kita lihat video literasi yang akan Pak Nasuka sampaikan. Video ini, belajar kita kali ini, ya, tujuannya kalian supaya apa? Bisa memaknai makna khutbah dan tabligh dan dakwah, ya. Terus, ya, bisa mendesain konsep, peta konsep bagaimana khutbah, tabligh dan dakwah ke dalam sebuah tugas, ya. Tujuan berikutnya, kalian bisa membuat konsep khutbah Jumat yang baik bagi yang laki-laki. Yang perempuan membuat konsep khutbah, ya. Kalian konsepkan dakwahnya bagaimana dengan dakwah yang baik. Baik.
Ya. Alhamdulillah tadi sudah Pak Naswa putarkan video tentang khutbah tabligh dan dakwah. Sekarang untuk memahami lebih lanjut, ya silahkan dari video tersebut ada yang bertanya. Ya. Silahkan. Ani, ada pertanyaan? Iya, Pak. Saya mau bertanya. Jika ketika khotbah khotibnya batal bagaimana? Batal. Ada yang bisa menjawab? Bambang? Yasin, oh enggak apa-apa. Karena tadi melihat videonya, Yasin bisa menjawab enggak? Ya, Pak. Saya jawab. Ya, Ya, bagus. terkait dengan apa namanya? Khutbah itu memiliki rukun, yaitu hamdalah, syahadat, sholawat, wasiat taqwa, bacaan Al-Quran dan doa. Jadi itu harus dilaksanakan. Seperti itu. Ya, bagus sekali jawabannya. Ya, terkait dengan rukun khutbah, ya. Seandainya khotib batal, bagaimana? Ya, karena rukunnya adalah salah satu itu karena syaratnya khotib harus suci, maka ya diulang khutbahnya. Ya, pertanyaannya bagus, jawabannya yang bagus. Yasin memberikan rukun khutbah karena salah satu rukunnya tidak tersampaikan gara-gara syaratnya tidak dilakukan, yaitu khotib suci dari khotbahnya. Ya, saya bentuk sekarang berdiskusi. Saya bentuk 4 kelompok. Ya, saya punya kartu ini, ya, kartu bernomor. Kemudian kita sifatnya adalah marketplace. Ya, saya buat 4 kelompok. Silahkan nanti ada penjual dan pembeli. Nah, silahkan. Ini saya bagikan masing-masing. Saya bagikan nomor juga. Jadi nanti ada 4 kelompok itu, yang 2 kelompok ada yang sebagai pembeli, yang 2 kelompok lagi sebagai penjual. Arti maksudnya gimana? Kalian mencari informasi sebanyak mungkin di internet, browsing tentang khutbah tabligh. Silahkan nanti kalian catat, ya. Kemudian nanti dipresentasikan. Kalian sesudah diskusi menulisnya, kemudian saling jual beli informasi, ya. Nanti yang orang penjual ini menawarkan dagangnya, bahwasanya saya menemukan ini khutbah di hadapan pembeli, ya. Silahkan kalian bentuk kelompoknya, ya. Oke, sudah, alhamdulillah. Kelompok 1 kelompoknya Nuni, ya, ya. Oke, mana apa yang dijualkan? Ya, baik. Dakwah dengan baik. Kelompok yang kedua, kelompoknya Bapak. Oh iya, berarti peta konsepnya dibuat. Wah, bagus sekali peta konsepnya dibuat ini seperti cabang-cabang itu. Kelompok 3-nya dari Ani. Ya sudah, Pak. Iya, oke. Semuanya sudah presentasi. Pak Naswa tadi bisa sambil mengobservasi, mengamati kalian bagaimana memberikan nilai kolaborasi kalian dalam marketplace activity berebut. Ya. Siapa yang diskusinya tadi menjualnya informasinya paling bagus? Kelompok berapa? Kelompok 1. Alhamdulillah.
Terus siapa yang pembelinya dia nurut dengan penjualnya? Yasin. Kelompok Yasin itu tidur toh, bangun. Ya. Ya, mendengarkan. Itu tadi. Jadi alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan, ya. Sekarang Pak Nasuha memberikan penguatan, ya, di antara khutbah, tabligh dan dakwah itu ada sama pokoknya. Kecuali yang khutbah itu ada tersendiri. Ada rukun, ada syarat untuk khotib. Tidak mungkin khotib itu pertama waktu pelaksanaannya lupa apa teks khutbahnya. Ya boleh tidak pakai teks khutbah, tapi alangkah baiknya memakai teks khutbah, dan sebaiknya juga teks khutbah itu di podium masjid. Supaya apa? Kalaupun khotibnya batal atau halangan hadir, bisa ada yang mengganti. Sedangkan tabligh dan dakwah itu tidak ada ketentuannya. Ya, misalkan pembicara mau menyampaikan, saat sebelum bicara kita selfie dulu. Itu boleh kalau khutbah, kalau khotib. Kalau tabligh atau dakwah. Tapi kalau khutbah tidak boleh. Sebelum khutbah selfie dulu. Sebelum khutbah ada pertanyaan. Di dalam khutbah ada pertanyaan. Itu tidak ada. Ya, jadi khutbahnya itu harus ada syarat, rukun dan persyaratan yang lain yang mengikat. Sedangkan tabligh dan dakwah itu tidak ada. Yang penting dakwah dan tabligh disampaikan dengan baik, ya, dengan positif. Ya, ya, anak-anak, ada yang ditanyakan tentang materi ini? Ada? Alhamdulillah, sudah paham semuanya? Baiklah, Pak Naswa, kalau tadi sudah menyampaikan pretest, sekarang post test. Nah, silahkan, sudah saya kirim ke link WA-nya. Silahkan dikerjakan cukup 5 menit. Sama seperti tadi. Silahkan. Sudah? Nah, gimana? Ani dapat berapa? Dapat 100, Pak. Alhamdulillah 100. Bambang? 98, Pak. 98. Alhamdulillah. Ini nih. Alhamdulillah. Semuanya sudah di atas KKM. Karena KKM kita 70. Jadi alhamdulillah. Nah, jadi ini tadi mudah-mudahan ya pembelajaran kita kali ini dapat diterima dengan baik, dan anakku sekalian bisa, yang laki-laki terutama, bisa menyampaikan khutbah dengan baik. Yang perempuan bisa menyampaikan dakwah dengan baik sebagai dai wanita mubaligh, ya. Terus sementara itu mudah-mudahan dari materi Pak Nasra ini bermanfaat, ya. Kita belajar, dan saya sampaikan untuk tugas PR, pekerjaan rumah nanti dikerjakan, yang laki-laki membuat naskah khutbah, yang perempuan membuat konsep naskah tabligh, ya, dakwahnya. Ya, tidak usah banyak-banyak. Ya, cukup kalau khutbah itu cukup 7 menit. Kalau tabligh itu cukup 7 menit. Tidak usah panjang lebar. Ya, mudah-mudahan ini yang bermanfaat, dan akhirnya marilah kita tutup pembelajaran kali ini bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Ya, Babang silahkan memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dah, dari Pak Nusa cukup sekian. Jaga kesehatan, dan kita akan menyongsong pelajaran minggu depan, yaitu masih bersama dengan
khotbah, tablik dan dakwah, dan juga mempresentasikan masing-masing konsep khotbahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasuha. Di saya kayaknya sinyalnya buruk, jadi tiba-tiba berhenti. Tapi Dari hanya bagian menutup aja yang sinyalnya buruk. Baik, terima kasih Pak Nasuha, penampil terakhir hari ini. Saya kira Pak Nasuha ini memang kebapaannya banget ya, jadi Iya, tampak sekali. kebapaannya luar biasa. Jadi berusaha pembelajaran itu membangun kedekatan dengan siswa. Ini menurut saya yang sangat bagus dari Pak Nasuha, karena seringkali memang kita harus menyentuh psikologis siswa sehingga siswa mau tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Dan ini saya kira di Pak Nasuha dapat banget gitu ya. Jadi Pak Nasuha tidak sekedar menyampaikan materi, tetapi juga memberikan motivasi sehingga siswa bisa menjadi tersentuh dan kemudian mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Tadi di video pembelajaran, saya kira bukan hanya video pembelajaran biasa, tapi mencari sesuatu yang tadi membuat mereka tersadar, oh saya perlu sholat dan sebagainya. Itu yang menurut saya luar biasa dari Pak Nasuha. Jiwa kebapaannya itu loh, yang berusaha dekat dengan siswa. Sangat dekat. Gitu. Nggih. Karena memang ngajar itu menurut saya itu sangat penting sekali ya, membangun kedekatan dengan siswa. Itu menjadi sangat penting sekali. Siswa itu kalau kita berusaha dekat dengan mereka, berusaha mengambil hati mereka, itu sulnya dapat gitu. Tapi kalau kita ngajar sekedar menyampaikan materi, itu yang kadang-kadang mereka ya wis mengikuti materi dengan berlalu begitu saja gitu. Menurut saya bagus sekali Pak Nasuha. Jadi memunculkan sifat kebapaannya itu yang itu perlu kita contoh gitu guys. Dia juga berusaha menyontoh yang seperti itu. Iya. Baik, mungkin itu dari saya. Yang lain boleh komentar setelah saya ngasih komentar. Monggo, Bapak Ibu yang lain, Bu Ida. Oke. Terima kasih Bu Nur. Bapak Ibu, saya diberikan waktu dulu ya. Saya setuju dengan yang sampaikan Bu Nur, kebapaannya itu sangat tampak hangat dan dekat dengan siswa, dan itu kita semua tahu ya, itu yang membedakan guru atau kehadiran guru dari manusia atau dibandingkan dengan guru sumber belajar yang bersifat online itu ya, seperti Mbah Google dan sebagainya. Seperti itu katanya kalau Mbah Google itu lebih pintar karena apapun yang kita tanya dia muncul, tapi tidak bisa mentransfer adab ya, atau hubungan emosional kejiwaannya itu yang nggak ada, yang jelas ya jelas aja ya. Dan itu yang ditampilkan yang dimiliki oleh Pak Nasuha tadi dan tampak dalam performanya. Saya sangat setuju seperti disampaikan oleh Bu Nur. Kemudian Pak Nasuha ini ada keunikan dibanding yang sebelumnya ya, sangat kreatif sekali menurut saya, yaitu satu memberikan ice breaking ya, itu sangat penting jika pembelajaran kita mendapatkan jam yang hampir-hampir terakhir itu di atas jam 11 itu ya, kadang seringkali siswa itu sudah capek, sudah ada yang ngantuk, ada yang bosan gitu ya, maka memberikan ice breaking itu sangat tepat. Tapi kalau jam pertama tentu saja tidak ya, karena siswa masih bugar dan masih segar semuanya dan lebih siap. Kemudian sedikit kalau saya mengamati tadi, seandainya siswa kita memimpin lagu Indonesia Raya karena itu sebagai salah satu simbol negara ya, lagu kebangsaan kita. Nah, maka jika ada kekeliruan atau sebaiknya kita juga tahu ya, hitungan-hitungan, kalau biramanya 4/4, kemudian kalau dimulai dari awal hitungan keempat mulai, kalau dimulai dengan diberi contoh
akhir lagu itu hiduplah Indonesia Raya, biasanya hitungannya ya cukup 1-2. Tetapi kalau dia dari awal tadi, nah ini masukkan aja. Dan supaya kita semua walaupun grup PAI juga tahu lah, terutama untuk lagu kebangsaan saja lah. Kalau lagu-lagu yang lain nggak tahu nggak masalah ya. Saya kira tadi saya mengamati itu perlu diluruskan. Seandainya siswa kita melakukan ya kita luruskan. Kemudian kreativitas yang lain, memberikan hadiah walaupun tidak seberapa, tapi biasanya siswa itu akan lebih bersemangat tidak melihat nilai berapanya, tetapi pemberian itulah yang mungkin juga bisa menjadi kebanggaan di antara atau memberi motivasi di antara siswa-siswa yang lain, sehingga semangat untuk mengikuti pelajaran, berpartisipasi dan berkompetisi itu meningkat gitu ya. Saya mengapresiasi itu, dan saya lihat ini tadi yang kelebihan yang ditampilkan ya dibanding yang kemarin-kemarin atau yang sudah dari Bapak Ibu semua. Dan mungkin ini bagus ya, yang jelasnya bagus dan perlu ya kita ingat, kita contoh sesuai dengan situasi dan kondisi tentunya ya. Kemudian menampilkan juga memberikan pretest ya yang ditonjolkan juga di dalam kegiatan tadi. Kemudian ya ini yang unik lagi kalau mengamati yang sudah juga terkadang konsep RPP misalkan dalam merumuskan tujuan itu ada kurang match-nya dengan IPK, tapi sebenarnya ternyata dalam penampilan, jadi uniknya gini, rumusan konsep itu tidak menghambat gitu ya dalam performan kita memberikan pengajaran atau pembelajaran kepada siswa. Kalau melihat teman-teman Bapak Ibu guru dari PPG ini, karena saya kalau melihat RPP-nya kan itu masih perlu diberikan masukan, diantaranya match itu, tapi ternyata penampilannya luar biasa, jadi tidak menghambat ternyata itu ya. Itu gimana itu benar? benar gimana? Ternyata rumusan yang dalam RPP itu tidak banyak mengganggu atau tidak menghambat gitu ya. Kurang bagusnya rumusan dalam RPP itu. Saya kira itu saja, Bunda. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Karena gini Bu Ida, kalau ngajar itu sudah pengalaman bertahun-tahun gitu ya. Tapi kalau nyusun RPP yang benar baru PPG ini gitu kira-kira gitu. Iya, sehingga bisa diterima logisnya. Sehingga nyusun RPP itu kadang ya itu tadi kemarin saya nanya dari yang kelas-kelas sebelumnya ya, memang banyak sekali yang Bapak Ibu nyusun RPP itu copy paste aja dari tahun ke tahun gitu, dan itu dapatnya juga dari internet kan gitu. Sehingga tetapi kalau masalah ngajar, menguasai kelas, menguasai siswa itu kan sudah makanan sehari-hari, sehingga itu tadi RPP mungkin bagi Bapak Ibu hanya sekedar syarat administratif gitu. Administratif. Tapi mungkin ke depan ya harusnya RPP itu menjadi panduan kita dalam mengajar, sehingga mungkin lebih diperhatikan dalam penyusunan RPP, tidak sekedar sebagai syarat administratif gitu Bapak Ibu. Jadi, Bu, terima kasih. Saya baru sakit stroke Bu ini. Jadi suara juga tidak jelas. Ngomong juga masih kesulitan ini. Gitu. Tapi sudah sehat. Alhamdulillah kayaknya pulihnya kayak seperti orang tidak stroke sebelumnya gitu Pak. Saya nggak tahu kalau Pak Najwa tadi tidak sampaikan. Saya juga tidak tahu. 1 tahun lalu kena stroke. Suara sama yang kanan itu lumpuh sebelah. Alhamdulillah. Sekarang sehat ya Pak Nasuha ya. Alhamdulillah itu karena mungkin motivasinya untuk sembuh tinggi itu Pak Nasuha. Sehingga Allah berikan kemudahan kesembuhan gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu ada yang mau mengomentari Pak Nasuha? Ada yang mau mengomentari? Monggo. Monggo Pak. Paham. Ini kalau memuji lagi, tadi semuanya pujiannya sudah digorong sama Bu Ida. Tapi satu yang ingin saya sampaikan ini, kalau jagungan sama Ustadz Nasuha ini saya dapat motivasi banyak. Terutama tadi ketika pembelajaran menggunakan metode marketplace dengan tema pembelajaran yang cukup luas, ada 3 subtema kalau bisa dikatakan. Tabligh, khutbah dan dakwah itu memerlukan
metode pembelajaran yang tepat. Kalau saya anggap itu sangat tepat sekali, dan ini bisa buat contoh saya juga ini. Marketplace tadi bisa mengakomodir keluasan materi sehingga siswa banyak yang aktif. Itu tadi. Baik. Ujian lagi ya Pak Wahab ya? Ujian lagi. Pak Wahab ini orangnya baik. Penuh dengan pujian. Baik, itu nggih Bapak Ibu nggih. Saya kira yang ditampilkan Bapak Ibu hari ini dan kemarin itu sudah cukup bagus. Menurut saya ya harusnya memang begitu, dan itu saya kira tidak hanya di teaching, tidak hanya di PPL nanti, tetapi juga dalam pembelajaran